lahir kanggo rakyat, nyambung suara masyarakat. Wong-wong cilik hang dipelangi, dadi payunge Banyuwangi. Kebutuhan pupuk petani Banyuwangi kalau ditotal paling sedikit 60.000. Tetapi pemerintah pusat menganggarkan hanya 40.000. Mana cukup petani? Nggak cukup. Sehingga petani susah mencari pupuk. Kan benar Pak Saiful? Benar kan? Susah mencari pupuk karena kebijakannya. Saya sudah ngomong Bupati, tahun depan kalau ibu jadi petani harus diperhatikan. Karena rakyat Banyuwangi 60% petani. Kalau memikirkan petani, otomatis 60% rakyat ada perubahan kesejahteraan. Saya ingin mengubah nasib petani. Bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena di daerah lain bisa. Petani itu seorang yang kaya. Yang namanya petani itu kaya. Di mana? Di Thailand, di Vietnam, di Cina. Itu namanya petani itu kaya-kaya, soge-soge. Tapi di Indonesia, di Banyuwangi, anak sampean itu loh izin ngomong petani. Karena dianggap petani itu wong kiri. Ya. Kalau di tempat lain di Thailand situ namanya petani itu orang yang kaya. Kalau nggak kaya bukan petani. Ya pasti petani itu kaya. Kenapa? Kenapa? Karena produksi petaninya besar sekali. Dengarkan, petani di Banyuwangi dimanapun yang saya temuin, yang diprotes, yang didemo adalah pupuk sulit, betul? Pupuk mahal, benar? Kalau panen harganya murah, benar? Sehingga petani marah-marah. Tetapi tidak pernah terjadi, tidak pernah bisa untuk protes mengenai harga dan pupuk. Sejak saya kecil sampai sekarang tidak bisa diatasi. Di Vietnam sana tidak pernah ada protes pupuk, tidak pernah ada mengeluh. Kenapa? Karena produksinya sangat tinggi. Itulah saya mengajarkan kepada petani. Kita minta kepada pemerintah bagaimana produksinya petani itu tinggi. Di sana 10 ton lebih sampai 12 ton. Tapi di Banyuwangi berapa? 4 ton. Ibu tahu nggak hasilnya? 1 hektar itu 4 ton. Itu kalau tidak dipangan wereng, tidak dipangan tikus. Kalau diantem wereng tikus, kari sakarung hektar. Petani menjerit. Dan sekarang saya tahu banyak lahan petani yang didol, dijual karena nggak nutut. Betul nggak? Gawe apa tani? Wong tani rugi terus. Wanian didol, didekek di bang titil. Benulan dititili, akhirnya entek, warisannya keluarga nggak ada. Untuk itulah saya nggak mau. Saya mulai kecil terjun di petani. Saya menjadi DPR karena tani. Saya menjadi pengusaha karena tani. Saya cinta orang tani. Tapi saya belum berhasil bagaimana membuat rakyat saya yang petani ini bisa mengubah nasibnya. Nah, ke depan ini mudah-mudahan Bu Ipuk jadi. Dulu saya tidak mendukung Bu Ipuk, dan sekarang saya memutuskan mendukung Bu Ipuk. Karena salah satunya saya akan berbicara tentang pertanian ini supaya petani diperhatikan. Sekarang harga 7.000 saja lumayan tinggi kan? Petani senang nggak 7.000? Petani senang 7.000 kali 4 ton. Uangnya berapa? 28 juta, benar? Seneng nggak dapat 28 juta? Harga padi 7.000, beras mahal apa murah? Yang nggak punya sawah seneng apa susah? Kok petani kok seneng, rakyatnya susah? Coba petani kalau 10 ton, dapat 10 ton minimal itu 10 ton. Karena di sana 10 ton minimal. 10 ton harganya paling murah 4.000. Kalau harga 4.000 petani marah-marah, bener nggak? Tetapi coba dihitung 10 ton kali 4.000 yang murah dapat berapa? 40 juta, lebih besar jauh dari harga yang 7.000. Ya kan? Kalau harga gabah 4.000, harga beras murah, rakyat yang miskin bisa makan enak, tidak susah untuk beli beras murah, bener kan? Saya ingin rakyat Banyuwangi itu senang semua, tidak harus petani. Saya memikirkan petani juga memikirkan rakyat. Bagaimana
Bagaimana petani hasilnya banyak, rakyat juga menikmati harga beras yang murah. Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Saya terus menyelidiki terus bagaimana petani itu bisa produksi tinggi. Tahu tidak, pemakaian pupuk yang banyak itu merusak tanah sampean. Makin banyak pupuk, tanah petani makin rusak, makin turun penghasilannya. Itu yang tidak pernah sadar petani. Bagaimana caranya? Harus organik. Organik murah Pak Kades. Mulai Pak Kades memikirkan banyak hewan-hewan, ya, peternak-peternak mulai dikumpulkan, jangan dibuang. Daripada dibuang di sungai, itu lebih baik jadikan pupuk, dibagikan kepada petani. Yang bisa membuat produksi tinggi itu adalah pupuk organik. Di Vietnam, Thailand, di Cina, di situ itu full organik sehingga produksinya tinggi. Untuk itulah mari sangat gampang untuk mengenai pertanian ini. Saya ke depan mudah-mudahan doanya lah pupuk bisa jadi dan mutlak, kan begitu. Apalagi parijata ini ya memilih pupuk itu mutlak. Jadi saya bawa buku lembaran saja. Parijata 80%. Saya tanggung jawab kepada masyarakat, Bu. Saya akan tarung, saya bisa marah karena saya wakil ketua DPR. Saya ingin masyarakat parijata hidup lebih baik lagi. Kenapa saya harus memilih Bu Ipuk? Itu yang harus tahu. Dulu saya tidak mendukung Bu Ipuk. Bahkan tahun 2020 Bu Ipuk jadi kasihan. Kenapa? Covid melanda. Benar? Takut enggak waktu Covid? Baru mimpin seorang perempuan menghadapi Covid, menghadapi saya serang terus, kan begitu. Ternyata bukan main. Bu Ipuk ini ibu yang handal, sabar. Saya cuma dihadapi dengan senyuman. Dan beliau kerja terus memikirkan rakyat sepanjang hari untuk memikirkan rakyat Banyuwangi. Semua puas? Tidak. Kenapa? Banyuwangi terluas Jawa Timur. Siapapun bupatinya tidak akan puas semuanya kalau kita tidak kompak untuk mendukung pemerintahan ini. Saya seringkali mengatakan, kita pilih orang politik yang baik, pilihlah yang baik. Jangan pilih karena uang, tapi kenyataannya 80% Banyuwangi ini memilih orang karena uang. Betul enggak? Karena uang, karena tidak mengerti. Sehingga saya datang selalu melakukan pendidikan politik. Itulah mari bareng-bareng sampai memilih Bu Ipuk karena Bu Ipuk cinta kepada rakyat Banyuwangi. Tetapi memilih Bu Ipuk itu 3 tahun setengah, bukan 5 tahun. 3 tahun setengah saja kita merasakan. Apalagi nanti 5 tahun, apalagi nanti saya ngawasin, ya saya akan ngecek berapa jumlahnya suaranya. Gitu ke? Jadi memilih Bu Ipuk sudah mengerti? Karena Bu Ipuk akan memikirkan rakyat Parijata Kulon.